Wanita itu seolah tidak boleh memerankan peran ganda. Jadi ketika seorang wanita hebat di luar, maka dia pasti akan dinegasikan dan dia dianggap tidak kompeten mengurus rumah tangga dan hal-hal domestik lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Destina Religio Mujahidah di channel Emak Bangsa. Kali ini kita akan membahas mengenai target, prasangka, dan diskriminasi. Siapa aja sih yang biasa dilabeli atau mendapatkan stereotip negatif bahkan diskriminasi? Siapa aja itu? Yang pertama teman-teman, mereka dari kategori seksisme. Seksisme itu maksudnya seperti apa? Ya, wanita itu akan jauh lebih mudah dijadikan sebagai target prasangka dan diskriminasi. Wanita dianggap kurang kompeten. Wanita itu dianggap tidak pantas menduduki jabatan-jabatan struktural dan top leader. Karena apa? Mereka dianggap sebagai orang yang terlalu baper atau kebawa perasaan gitu. Berbeda halnya dengan laki-laki. Laki-laki dianggap selalu kompeten. Mereka selalu menggunakan rasionya mereka untuk dapat memimpin sebuah kelompok atau komunitas tertentu. Laki-laki dianggap lebih di atas wanita. Bahkan teman-teman, coba deh kita lihat di lingkungan sekitar kita. Ketika ada seorang wanita yang bekerja atau biasa disebut dengan working mom, mereka itu pasti dapat stigma negatif atau prasangka. Nih orang pasti ngorbanin keluarganya deh untuk ambisi dia semata. Ambisi gimana? Ya dia ngorbanin keluarganya, ngorbanin anak suaminya untuk bisa berprestasi di luar, menjadi wanita karir misalnya. Apalagi kalau wanitanya ini menjadi wanita sukses, dia bisa berkarir dengan baik. Itu makin prasangka dan stereotip negatifnya tuh makin tinggi nih ke wanita. Berbeda halnya ketika laki-laki yang bekerja. Oh ya, Masya Allah, laki-laki ini bertanggung jawab sekali. Atau ketika laki-lakinya sukses misalnya, Masya Allah, dia benar-benar bisa menjadi laki-laki yang membahagiakan keluarga, dia malah laki-laki panutan. Beda halnya dengan wanita. Wanita itu seolah tidak boleh memerankan peran ganda. Jadi ketika seorang wanita hebat di luar, maka dia pasti akan dinegasikan dan dia dianggap tidak kompeten mengurus rumah tangga dan hal-hal domestik lainnya. Padahal pernah tidak kita berpikir bahwa ketika laki-laki itu juga bisa menjadi seorang kepala rumah tangga, menjadi ayah yang hebat, dan juga menjadi seorang laki-laki yang bisa menjadi pekerja yang sukses. Gitu teman-teman. Jadi terkadang memang ya nasib kita ya ada di negara dengan budaya ketimuran yang memang masih menganggap rendah wanita ketika dia harus bekerja di luar rumah. Coba deh kita lihat lagi ketika wanita itu menjadi ibu rumah tangga, pasti ada juga nanti orang yang bilang, ya Allah, udah kuliah tinggi-tinggi tapi dia cuma jadi ibu rumah tangga gitu. Masih juga disalahin, kamu itu ya terlalu egois, gak mikirin orang di luar sana atas potensi yang kamu punya. Kamu itu mematikan potensi yang kamu punya. Nah loh, serba salah kan sebenarnya gitu. Jadi kita harus gimana? Ya udah EGP-in aja gitu. Nah kemudian teman-teman, target prasangka dan diskriminasi yang kedua itu siapa? Yang kedua adalah rasisme. Jadi orang yang kulit hitam itu pasti dianggap kurang kompeten, pekerja kasar, bodoh, budak, bahkan orang udik. Entah itu pemahaman dari mana ya teman-teman. Atau mungkin dari kita waktu kita dulu kecil gitu ya, kita mikir Bilal bin Rabah itu adalah seorang budak dan dia itu hitam legam. Akhirnya kita mempersepsikan orang kulit hitam itu adalah seorang budak. Padahal begitu mulianya kedudukan Bilal bin Rabah di mata Rasulullah. Atau ketika kita melihat bahwa Obama, orang kulit hitam, juga bisa menjadi seorang presiden. Itu mendobrak paradigma yang selama ini menyatakan bahwa orang kulit hitam itu cenderung tidak kompeten, bodoh, budak, atau pekerja kasar. Gitu ya teman-teman ya. Nah kemudian yang ketiga, target prasangka atau diskriminasi terkait dengan ageisme.
Ageisme ini apa? Ya, misalkan orang tua itu dianggap penyakitan, mudah tersinggung, tidak menarik, ringkih, tidak kompeten, egois, dan juga pelit. Atau ketika orang muda itu dianggap kurang pengalaman, tidak memiliki sopan santun misalnya. Jadi rawan diomongin sebenarnya teman-teman. Terus kudu piye gitu, harus ada di tengah-tengah antara orang muda dan orang tua. Kan nggak juga, kita nggak bisa menghentikan waktu di usia kita misalnya 32 tahun tok gitu. Nggak bisa, ya udah cuek aja gitu dengan itu. Nah, kemudian teman-teman, target prasangka atau diskriminasi yang keempat itu adalah kaum yang termarginalkan dan kaum minoritas. Jadi kaum minoritas dan termarginalkan itu rawan untuk mendapatkan prasangka dan diskriminasi. Contohnya, mereka saudara-saudara kita yang ada di Papua misalnya. Atau teman-teman kita, saudara-saudara kita dari suku Baduy Dalam misalnya, dianggap tidak kompeten, dianggap bodoh, dianggap kudet, nggak tahu perkembangan zaman. Padahal teman-teman, ketika saat ini COVID melanda, siapa sih yang paling goles, nyantai, yang bener-bener enggak ambil pusing dengan semua hiruk pikuk dan tetap nyantai di tengah COVID-19? Mereka kaum Baduy Dalam. Mereka biasa aja gitu ya, karena memang nggak biasa pakai internet, ya memang nggak terlalu biasa mereka itu keluar masuk sebuah daerah, ya tetap menetap di tempatnya mereka, nggak bermobilitas sosial seperti kita gitu. Loh, terus siapa dong sebenarnya yang bikin stres hidup itu? Ya kita sendiri ya terkadang teman-teman. Oke, back to pembahasan kita. Target prasangka dan diskriminasi yang kelima adalah kaum yang memiliki keterbatasan fisik. Mereka misalnya anak-anak ABK misalnya, mereka yang awalnya mereka nggak milih juga, nggak bisa milih mau dilahirkan di mana, itu nggak bisa milih. Tetapi tidak jarang ada orang yang mendiskriminasi mereka. Misalnya dianggap, ih apa sih, nggak mau deket-deket nanti ketularan, padahal bukan penyakit menular gitu. Secara nggak langsung terkadang kita juga melakukan itu teman-teman, nauzubillah ya. Jadi ya perlu introspeksi deh, mending nggak kayak gitu ya. Atau misalkan ketika kita lewat gitu, banyak loh ajaran-ajaran yang menurut saya sesat gitu dalam tanda kutip. Ketika ada anak ABK misalnya, terus kita lagi hamil, ya saya orang Jawa jadi agak tahu lah pembahasan kayak gitu. Terus kita misalkan melihat anak ABK tersebut, terus kita ngelus perut, lagi hamil gitu, ngelus perut, terus bilang amit-amit jabang bayi, terus kita menghindar biar nggak ngelihat orang itu, nggak ngelihat anak itu bentuk diskriminasi loh teman-teman. Secara nggak langsung, dia juga tidak mau dilahirkan seperti itu, dia tidak bisa memilih mau dilahirkan di mana, dengan keluarga siapa, dengan keterbatasan fisik atau kesempurnaan fisik yang dimiliki. Bisa saja mereka jauh lebih mulia dari kita. Najah Hafiz Indonesia misalkan, begitu hebatnya hafalannya Najah, walaupun untuk pronunciation saja gitu ya, dia nggak sempurna kita. Kita yang sempurna secara fisik saja tidak bisa menghafalkan ayat-ayat suci Al-Quran seperti Najah. Jadi mending saling introspeksi deh gitu, nggak usah mendiskriminasi atau berprasangka kepada orang kalau kita belum melakukan kontak dengan mereka, kita belum tahu lebih dalam terkait objek yang kita persepsi atau orang yang kita persepsi atau orang yang kita prasangkakan itu. Gitu ya teman-teman ya. Nah, prasangka dan diskriminasi ini juga dapat terjadi pada mereka. Misalnya teman-teman kita yang obesitas pasti dianggap pemalas misalnya, atau mereka yang merokok misalnya. Jadi tidak hanya kulit hitam aja, tetapi juga mereka misalnya yang obesitas misalnya, atau mereka yang perokok juga terkadang mendapatkan stigma negatif. Nah, itu tadi teman-teman pembahasan terkait target, prasangka, dan diskriminasi itu apa saja. Kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar, atau ketika ingin fast respon, maka bisa DM di Instagram saya, This is Emak Bangsa. Di sana juga terhubung langsung dengan WhatsApp pribadi, email, maupun Google Scholar saya kalau teman-teman ingin lebih fast respon lagi. Begitu ya, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.